kali ini tema yang kita pilih judulnya tentang screening pemeriksaan mata anak. Slide. Ya, jadi pasien dokter mata dimanapun berada, kesehatan anak ini memang sangat sangat penting bagi kita semua karena anak-anak kita adalah generasi yang akan melanjutkan tongkat estafet apa yang sudah kita lakukan saat ini ya. Jadi memang betapa vitalnya bagaimana kita harus menjaga kesehatan mata anak kita. Nah, kali ini nanti yang akan dibahas sedikit adalah tentang anatomi mata, kemudian perkembangan mata anak, kemudian pemeriksaan mata anak sejak kapankah, sejak dinikah, kapan dan haruskah. Kemudian yang terakhir saya akan memberikan sedikit tentang tips bagaimana cara menjaga kesehatan mata anak. Slide. Nah, yang pertama yang kita bahas terlebih dahulu adalah saya menjelaskan secara garis besar saja ya tentang anatomi mata. Anatomi mata itu untuk anatomi mata bagian luar seperti yang kita lihat pada slide sebelah kiri ya. Jadi sebenarnya cukup familiar ya untuk anatomi mata bagian luar. Ada kelopak mata, ada bulu mata, kemudian ada selaput bening mata, kemudian ada iris, ada lensa mata, seperti itu ya. Dari luar sudah tampak jelas. Nah, kemudian untuk mata bagian dalam, jika dipotong secara melintang, maka akan tampak gambaran mata bagian dalam kita seperti gambar pada sisi sebelah kanan ya. Jadi memang bentuknya itu mencembung ke arah depan seperti bola mencembung. Kemudian di bagian belakang itu ada namanya kantong mata. Nah, di dalam kantong mata itu nanti ada cairan mata, kemudian ada saraf mata yang menempel di situ, ada retina, saraf mata yang sampai akhirnya nanti akan berpusat menuju ke otak kita, ke dalam kepala kita. Ya, slide. Nah, sekarang kita berbicara tentang perkembangan mata anak ya. Bagaimana perkembangan mata anak-anak kita dari saat lahir sampai dengan usia memasuki masa usia sekolah. Jadi, jika bayi baru lahir, sebenarnya fungsi penglihatannya sudah ada, tetapi memang masih sangat terbatas. Bayi-bayi itu hanya kita lihat kalau dikasih sinar tuh suka berkedip, kemudian masih membedakan warna juga masih sulit. Jadi warnanya hanya mampu bisa mendeteksi warna yang gelap dan terang, putih dan abu-abu, dan hanya bisa merasakan adanya rangsang cahaya jika ada sinar yang diarahkan kepada bayi tersebut. Memasuki usia 1 bulan, jadi biasanya pandangannya memang mulai meningkat ya, mulai ada kemajuan. Terutama yang dikenal pertama kali oleh sang bayi adalah tentu saja wajah yang dekat dengan dia, ibunya yang setiap hari merawatnya, menyusuinya, menggendongnya. Terutama pengenalan pertama adalah saat ibu dan bayi dalam keadaan menyusui. Nah, jadi makanya diharapkan para ibu-ibu semua yang sedang menyusui bayinya, silakan fokus saat menyusui bayinya, arahkan pandangan ibu-ibu ke bayinya masing-masing ya. Nah, ini salah satu metode untuk merangsang supaya anak segera mengenali wajah yang paling dekat dengan mereka. Jadi jangan fokus saat menyusui, jangan disambi saat menyusui itu main handphone atau lihat TV. Nah, itu kurang baik ya. Jadi disarankan memang pengenalan pertama dengan ibunya saat menyusui. Jadi harus fokus saat menyusui bayinya. Meningkat di usia 3 bulan, kedua mata bayi mulai berkoordinasi, akan mengikuti pergerakan cahaya dan merespon senyum. Jadi diharapkan orang-orang yang di sekitarnya yang paling dekat dengan bayi, yang wajahnya mulai dikenali, harus banyak merespon anak-anak mereka dengan senyum dirangsang, dengan cahaya dirangsang, dengan senyum dirangsang. Ya, kemudian mulai diajak berbicara. Meningkat pada usia 6 bulan, anak-anak ini sudah mulai jelas penglihatannya, sudah mulai bisa menjangkau mainan yang ada di dekatnya, ya. Jadi bisa dirangsang, diberikan mainan-mainan untuk bayi-bayi tersebut. Slide. Pada usia 9 bulan, nah pergerakannya lebih akurat lagi. Jadi jika ada benda yang disembunyikan, harapannya adalah anak tersebut akan mencari mainan yang
ditawarkan kepadanya. Nah, kemampuan ini diperkirakan untuk supaya anak-anak tersebut mulai tahu jarak yang akurat untuk mencapai benda-benda yang ada di sekitarnya. Kemudian pada fase ini, umur ini juga anak-anak akan lebih cepat membedakan warna yang lebih beragam, lebih bervariasi. Di usia 2 tahun, bisa dicoba anak-anak diberikan mainan ya untuk merangsang penglihatannya. Kemudian, slide sebelumnya, maaf, belum selesai slide sebelumnya. Jadi nanti untuk saat usia 3 tahun, setelah tadi usia 2 tahun diberikan puzzle untuk berlatih mencocokkan mainannya, 3 tahun diberi rangsangan dengan mencocokkan huruf-huruf yang besar. Ya. Nah, pada usia 3 tahun bisa mulai dicoba dengan tes penglihatan dengan simbol-simbol tertentu atau icat atau gambar-gambar tertentu. Nah, kemudian nanti memasuki usia preschool, usia 5-7 tahun, biasanya sudah bisa dites penglihatan dengan Snellen chart. Slide. Nah, berikut adalah teknik untuk pemeriksaan tajam penglihatan mata pada anak ya. Jika saat masih bayi itu dengan diberikan rangsang sinar dengan senter, diharapkan anak bisa mengikuti pergerakan senter ke arah mana. Kemudian dirangsang dengan mainan. Diberikan mainan, anak-anak diharapkan nanti bisa mengikuti kemana arah mainan yang diberikan. Kemudian mulai diberikan simbol-simbol pada usia tertentu 1-3 tahun. Nah, sampai pada akhirnya nanti usia preschool mulai bisa dites tajam penglihatannya dengan Snellen chart. Seperti itu. Slide. Nah, jadi mengingat betapa pentingnya kesehatan mata anak kita, maka orang tua diharapkan tidak perlu ragu membawa anak-anaknya ke dokter mata. Jangan hanya saat anak-anak kita sakit atau mengeluh kondisi mata, tapi berobatlah, konsultasilah meskipun tidak ada keluhan atau tidak ada sakit pada mata anak-anak kita. Nanti anak-anak akan diperiksa oleh dokter mata, kemudian akan dipastikan apakah kondisi penglihatannya matanya baik atau tidak dari mata bagian luar sampai mata bagian dalam. Seperti itu. Slide. Nah, kenapa sih pemeriksaan mata anak sejak dini itu penting? Tentu saja penting, karena untuk memastikan bahwa apakah mata anak-anak kita itu sehat, ya. Karena jika mata anak kita bermasalah, maka akan mengganggu dan berpotensi mempengaruhi keselamatan mata anak-anak kita. Tentu saja jika matanya terganggu, akan menghambat prestasi belajar di sekolah, di lingkungannya. Kemudian gangguan penglihatan yang terjadi jika tidak segera ditangani, maka akan berdampak kemana-mana. Akan berdampak ke perkembangan psikomotor anak, kognitif, sosial emosional sang anak. Seperti itu. Slide. Kapan ya diharapkan orang tua bisa memulai screening pemeriksaan mata anak? Jadi ini bisa dilakukan segera setelah bayi baru lahir, terutama untuk siapa? Untuk bayi-bayi beresiko tinggi seperti bayi yang prematur atau sudah tampak kelainan mata saat bayi tersebut itu lahir. Kemudian dilakukan di usia bayi anak usia 6 bulan. Meskipun tidak ada kelainan, silakan bisa dikontrolkan ke dokter mata untuk dideteksi ya. Kemudian di usia 1-4-3 tahun bisa dilakukan misalnya saat usia 3 tahun dilakukan pemeriksaan mata secara umum. Dari pemeriksaan mata luar sampai dalam diawali dengan tes penglihatan menggunakan simbol-simbol tertentu atau icat. Nah, kemudian di usia preschool, prasekolah, usia 5-6-7 tahun, sudah beberapa anak sudah bisa mulai membaca huruf atau angka, jadi nanti bisa dilakukan pemeriksaan tajam penglihatan dengan Snellen chart. Slide. Nah, ini ada rekomendasi rutin dari American Academy of Ophthalmology di Amerika ya. Jadi disarankan untuk pemeriksaan rutin ke dokter mata itu 1 kali paling tidak saat usia 6-12 bulan. 1 kali pemeriksaan saat usia 3-5 tahun. Di usia sekolah, tahapan usia sekolah, setiap 2 tahun sekali jika tidak diperlukan koreksi penglihatan. Nah, bagi anak-anak yang memang membutuhkan kacamata, setidaknya harus diperiksa rutin 6 bulan sekali atau
seperti yang direkomendasikan oleh dokter mata untuk pemantauan kesehatan matanya. Untuk sementara untuk anak-anak dengan risiko tinggi akan membutuhkan pemeriksaan mata yang lebih sering. Untuk apa? Untuk mencegah progresivitas penyakit mata anak tersebut. Slide. Nah, anak dengan resiko seperti apa sih? Resiko tinggi seperti apa yang memerlukan pemantauan lebih ketat? Yaitu anak-anak yang terlahir prematur dengan berat badan kurang dari 1.250 gram, yang rawan terjadi retinopati prematuritas. Atau anak-anak dengan riwayat keluarga yang ada kelainan mata sejak lahir. Contohnya sudah ada katarak, sudah ada juling, sudah ada yang pernah mengalami tumor retinoblastoma, atau sudah ada mata malas. Ini harus diwaspadai anak-anak sebagai anak-anak dengan risiko tinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih ketat. Kemudian anak-anak yang terlahir dari ibu yang menderita infeksi tokso, rubella, sitomegalovirus atau herpes, ini juga termasuk kategori anak dengan risiko tinggi untuk pemantauan penglihatan. Atau dengan anak-anak dengan kelainan pada tubuh yang mengancam penglihatan, contohnya sindrom Marfan yang bisa mengakibatkan posisi lensa mata bergeser. Slide. Nah, saat orang tua akan pemeriksaan kesehatan mata ke dokter mata, maka orang tua harus tahu bahwa dokter mata mungkin akan bertanya apakah ada komplikasi saat kehamilan. Ingat-ingat saat hamil bagaimana, saat persalinan bagaimana. Kemudian orang tua juga harus tahu riwayat kesehatannya anak Anda bagaimana. Apakah ada riwayat alergi obat saat ini atau ada alergi di masa yang sebelumnya. Kemudian para orang tua juga harus waspada bahwa jika dokter mata menanyakan kepada Anda apakah anak-anak Anda memiliki riwayat seperti riwayat prematur, apakah ada riwayat tumbuh kembangnya yang terhambat, kemudian apakah anak Anda ada kebiasaan sering menggosok mata, suka berkedip yang berlebihan, atau menunjukkan tanda-tanda penglihatannya kurang jelas. Misalnya kalau nonton TV, sukanya seringnya mendekat sekali atau memicingkan salah satu mata atau gerakan matanya tidak seimbang atau tampak matanya juling. Nah, ini harus diingat oleh para orang tua bahwa hal-hal tersebut pasti akan ditanyakan di dokter mata. Seperti itu. Slide. Kemudian, apa yang harus kita lakukan agar mata anak-anak kita sehat? Nah, beberapa ada tips berikut ini ya. Silakan disimak slide. Jadi mulailah dilakukan kebiasaan rule of 10, 20, 20, 20. Jadi setelah menatap layar atau screen setiap 20 menit, maka alihkan pandangan sejauh 20 feet atau sekitar 6 meter selama 20 detik. Tujuannya ini adalah untuk mengistirahatkan otot-otot mata yang kelelahan. Jangan lupa sering berkedip. Slide belum selesai slide. Jangan lupa sering berkedip, kemudian konsumsi sayur dan buah ya, tidak harus mahal, sayur dan buah itu tidak harus yang mahal, sayur-sayuran yang ada di sekitar kita, buah-buahan yang ada di sekitar kita yang kaya banyak vitamin, sangat baik untuk kesehatan mata anak kita. Kemudian makan juga makanan yang seimbang, yang bergizi, terutama makanan ikan laut yang sangat baik untuk kesehatan mata anak kita. Slide. Kemudian harus diperhatikan jarak anak Anda saat kontak dengan gadget. Jadi jangan terlalu dekat ya, harus diperhatikan jaraknya. Kemudian jarak idealnya adalah sekitar 30 sampai 40 cm. Perhatikan juga jarak ideal saat anak-anak kita membaca buku dan hindarilah membaca buku sambil tiduran. Tidak boleh membelakangi lampu, tidak boleh membaca buku di tempat yang cahayanya minim. Slide. Jangan lupa jika anak-anak kita beraktivitas di luar, disarankan memakai topi atau kacamata hitam untuk mengurangi paparan sinar matahari ke dalam mata anak kita. Dan jangan lupa rutin melakukan pemeriksaan kesehatan mata. Jika tidak ada keluhan apa-apa, dipersilakan disarankan setiap 2 tahun sekali kontrol ke dokter mata. Tujuannya adalah untuk mencegah dan menangani gangguan mata yang mungkin diderita oleh si anak. Jadi nanti semakin cepat kelainannya dideteksi, maka diharapkan gangguan mata tersebut dapat diatasi dengan segera oleh dokter mata. Seperti itu. Beberapa tipsnya sudah saya bagikan ya. Sekian, terima kasih untuk presentasi hari ini.
kepada pasien dokter mata jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Silahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.